Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan cabaran pada kita, maka dengan cabaran itu, dengan ujian itu, Allah hendak menguji kita semua. Siapa di antara kita semua yang bisa meningkatkan amal saleh dengan hadirnya cabaran itu? Maka dikuatkan dari Quran surah ke-67 dari ayat kedua sampai dengan ayat ketiganya. Perhatikan kalimat Allah Subhanahu wa taala setelah membuka dengan kalimat tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perhatikan kalimatnya, huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Satu. Dialah Allah yang mencipta kehidupan. Dialah Allah yang mencipta bahkan kematian. Apa tujuan ujian kematian dan kehidupan itu? Tiada lain liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan didatangkannya kehidupan itu dan segala aktivitas kita saat hidup, juga dengan kematian yang menghadapi setiap manusia akan kembali kepada Allah. Perhatikan kalimat Qur'annya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan semua ketentuan Allah itu, Allah hendak menguji siapa di antara kita yang bisa meningkatkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf jika ada di antara kita mendapatkan satu ujian berupa musibah misalnya. Sakitkah itu? Ataukah ada kecelakaan menimpa? Atau ada kesenangan yang dirasakan bertambah harta, bertambah jabatan atau kedudukan, atau bahkan mohon maaf bertambah amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tiada lain semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji setiap kita apakah dengan cabaran itu meningkat amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah saat sakit Anda bisa mengucapkan kalimat istighfar? Apakah saat berjaya Anda bisa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah saat diuji Anda bisa bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maaf, bagaimana Anda bisa diketahui meningkat amal salehnya jika tidak diberikan ujian kepada Anda? Bagaimana Allah bisa mendengar istighfar Anda kalau tidak diberikan ujian dalam hidup Anda? Bagaimana Allah bisa melihat syukur Anda kalau tidak diberikan ujian berupa harta kepada Anda seluruhnya? Jadi kalau ada seseorang diuji tidak meningkat amal salehnya, maka ada yang belum lulus dalam ujiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Dua, saya agak cepat. Allah memberikan ujian kepada kita. Cabaran-cabaran diturunkan dalam hidup kita. Ternyata Masya Allah, dengan cabaran itu Allah hendak menghantarkan kita ke surga terbaiknya. Karena mustahil kata Al-Quran, seorang hamba bisa masuk ke dalam surga jika tidak diawali dengan cabaran-cabaran dalam kehidupannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214, paling kanan sebelah bawah di mushafnya. Kita baca ayatnya, kemudian kita sandingkan dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 dengan detailnya. Lalu kita lihat saat kita memasuki surga dan disebutkan dengan kalimat itu di Quran surah ke-13 ayat ke-24-nya. Perhatikan kalimat Qurannya surah kedua Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apa Anda duga begitu mudah Anda bisa masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Sementara Allah belum uji, belum Allah cabari kalian seperti umat-umat lalu yang dijamin masuk surga mendapatkan ujian dan cabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, beliau ahli surga. Perhatikan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, beliau ahli surga. Uthman bin Affan ahli surga. Umar bin Khattab ahli surga. Abu Bakar As-Siddiq ahli surga. Ridwanullahu alaihim jami'a. Apakah Bilal tidak dicabar? Bilal mendapatkan cabaran yang luar biasa. Apakah Umar tidak mendapatkan ujian? Umar diuji. Abdurrahman bin Auf diuji. Uthman diuji. Abu Bakar diuji. Ternyata semua orang yang ahli surga kata Allah mendapatkan cabaran dalam hidupnya untuk mengantarkan dia ke surga dengan cabaran itu. Hadirin, bukankah dengan cabaran itu ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita? Bukankah kita menambahkan pahala untuk mengantarkan dengan pahala itu ke surga? Perhatikan baik-baik. Ketika cabaran diturunkan dan seorang bersabar dengan cabaran itu, Quran surah kedua ayat 155, paling kiri sebelah atas. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ
wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Setiap yang hidup akan kami berikan ujian, cabaran dalam hidup dia, berupa kekhawatiran, kelaparan, berkurangnya harta, ada yang sakit sampai dengan yang wafat, bahkan ada yang hasil kerja kerasnya dirampas oleh orang lain. Apa tujuan dari semua itu? Wa basyiris sabirin. Kami turunkan berbagai cabaran itu untuk menguji siapa yang mendapatkan kabar gembira saat ia bersabar dengan cabaran itu. Apa tujuan Allah mendapatkan sabar dari hamba yang dicabar itu? Perhatikan Quran surah ke-13 ayat ke-24. Saat Anda insya Allah memasuki surga, kemudian mengajak orang tua Anda, pasangan-pasangan Anda, anak-anak keturunan Anda, disambut oleh para malaikat di pintu surga, kalimat pertama yang mereka ucapkan, Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat Pak Cik, selamat Mak Cik, selamat Tuan dan Puan, selamat untuk keluarga besar, silakan masuk surga karena Anda telah bersabar ketika diberikan cabaran saat di dunia. Kalimat malaikat ketika menyambut Anda di surga, itu kalimat ucapan selamat karena Anda bisa bersabar menghadapi cabaran di muka bumi ini. Jadi ketika Allah menguji Anda lewat cabaran, itu sesungguhnya bukan ingin merendahkan Anda, bukan ingin membuat Anda sulit dalam kehidupan. Sebaliknya, ketika Allah memberikan cabaran bagi kehidupan kita, sesungguhnya Allah sedang mempercepat jalan kita ke surga. Boleh unjuk tangan siapa yang mau masuk surga? Masya Allah. Inilah orang-orang yang mau dicabar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Coba pilih dua ya. Satu, tidak ada cabaran, hidup Anda tanpa cabaran, tapi tidak masuk surga. Yang kedua, hidup penuh dengan cabaran dan bisa masuk surga. Tidak ada pilihan kedua dan tidak usah ngotot untuk memilihnya. Satu atau dua, hidup tanpa cabaran tapi tidak masuk surga, atau hidup penuh cabaran dan bisa masuk surga. Satu atau dua. Alhamdulillah. Karena itu sudah, untuk apa kita mengeluh dalam kehidupan? Ketika Anda diberi sakit, maka boleh jadi dengan sakit itu bisa mengantarkan Anda ke surga. Ada seorang ulama salih, jika beliau ini tidak sakit dalam sepekan, maka beliau menangis terseduh-seduh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kenapa hamba ini tak sakit dalam sepekan ini? Kawannya heran bertanya kepadanya, kenapa ya Syekh? Anda malah menginginkan sakit sementara orang menginginkan sehat. Kata alim ini, tidakkah engkau mendengar kalimat Nabi SAW bahwa pada satu penyakit itu ada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah ketika seorang sakit dia sering berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lisannya berzikir, amalannya meningkat, salatnya meningkat, lisannya bersabar. Hamba takut kalau sampai sepekan ini tidak ada sakit, hamba takut selama sepekan berbuat dosa dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, ada ulama diberikan sakit, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi konsep yang kedua, fitrah yang kedua, tujuan Allah menurunkan cabaran bagi kehidupan manusia selain untuk membangkitkan amal saleh kita, juga untuk cepat memantarkan kita ke surga insyaallah. Bisa dipahami sampai sini? Tayyib. Apa firman Allah dalam Quran ketika Nabi Yunus meminta selamatkan dari ikan paus, wa dhannuni idh dhahaba mughadiba wa dhanna an lan naqdiru alayhi. Perhatikan kalimatnya, fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna, kami kabulkan doanya, kami selamatkan ia. Perhatikan ujung ayatnya. Allah tidak cakap, tidak firmankan kami hanya selamatkan Yunus, tidak. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami pun akan selamatkan orang-orang beriman yang punya persoalan serupa. Apa persoalan serupanya? Ghamam. Ghamam itu mohon maaf. Wa najjaynahu minal ghammi. Dia masuk ke perut ikan paus, tapi ketika Allah berikan kalimat selamat, selamatnya bukan dikeluarkan dari ikan paus, bukan. Allah sampaikan di Quran, kami keluarkan dia dari awan gelap, mendung yang menyelimuti. Padahal dia masuk ke perut ikan paus. Tapi ketika diselamatkan, bahasa Qurannya bukan kami keluarkan dia dari perut ikan paus, bukan. Bahasa Qurannya, kami keluarkan dia dari awan gelap yang menyelimuti. Saya nak tanya pada tuan dan puan di sini, kalau masuk perut ikan paus itu gelap tak? Pernah masuk dalamnya? Tidak. Tapi kita bayangkan gelap ya. Sulit kita bergerak kanan, kiri, depan, belakang. Sulitnya luar biasa. Perhatikan jawaban Al-Quran ketika menjawab kami selamatkan Yunus dari awan gelap yang menyelimuti. Itu bahasa kiasan majaz. Dalam ilmu balaghah disebut dengan kinayah. Mengambil makna umum pada satu kejadian.
Ya, dalam ilmu asbabun nuzul disebut dengan hukumnya al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Kejadian ini jangan diserupakan dengan Yunus pada masuknya perut ikan paus. Bukan itu maksudnya. Maksudnya akan ada lagi di masa depan yang punya kesulitan seperti diliputi awan gelap yang mendung luar biasa. Seperti halnya Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan paus. Tuhan memang tak masuk dalam perut ikan paus, tapi Anda punya masalah seperti dinaungi awan gelap. Maaf, siang, terik, matahari pun begitu bersinar. Tapi karena masalah Anda pekat, seakan-akan tak nampaklah kehidupan di depan kita. Jalan jadi sempoyongan, tak bisa kita lihat. Itu yang disebut dengan najjainahu minal ghammi. Perhatikan ujung ayatnya. Jika ada orang punya masalah serupa dengan itu, baik di pekerjaan, di rumah tangga dia mau berpikir seperti Yunus, wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami akan selamatkan dia seperti kami selamatkan Yunus di masa lalu. Jadi kalau ada ujian di masa lalu ditampilkan dalam Al-Quran, bukan sekedar jadi kisah dongeng belaka yang kita simak ceritanya, bukan. Tapi itu petunjuk bagi kita di masa kini. Kalau punya persoalan serupa, maka amalkan amalan-amalan umat di masa lalu. Thayyibah Aqiqah muda sesuai syariat.